Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masyakina thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Akama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Shadaqallahu alladzi wa syaraqal karim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hantar kita semua. Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua. Ini bukan sembarang barang daripada pilihan Allah ini. Orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan semata-mata karena kepintaran kita, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih hebat daripada kita, dan di luar sana masih banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Kita siapa? Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih kita sehingga kita bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Ini suatu yang dahsyat. Bahkan dikatakan salat berjamaah ini bukan main-main, hadirin. Jadi bukan sembarangan. Bahkan dikatakan kalau kita ini mau diaku umat Nabi, maka kita harus salat berjamaah. Karena salah satu daripada umat Nabi diantaranya salatnya berjamaah. Karena kita belajar melawan hawa nafsu. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat berjamaah, kita juga masih diberi kesempatan untuk didudukan di suatu majelis. Ini majelis bukan sembarang majelis. Walaupun kelihatannya biasa saja, tapi sesungguhnya ini majelis yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan arsy Allah Subhanahu wa taala ini bergetar ketika ada hamba Allah yang selalu mengulang-ulang kebesaran Allah, maka arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Maka daripada malaikat-malaikat Allah ini berbondong-bondong untuk menghadiri majelis ini. Bahkan saking berbondong-bondongnya mereka bersab-sab hingga ke arah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini akan diberikan sakinah, akan dicucuri rahmat. Bahkan dikatakan tidaklah jatuh jarum ke lantai tanpa mengenai pundak-pundak daripada para malaikat. Jadi hadirin, kita rapat-rapat. Ya, insyaallah kita hidupkan sunnah, kita dengan duduk rapat-rapat. Ini perkara bukan perkara sembarangan, Pak. Ini bukan pengajian sembarangan. Ini adalah majelis daripada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita di sini adalah pilihan Allah. Kita ini bukan penceramah, Pak. Kita adalah pilihan Allah, dai-dai Allah. Dai-dai Allah yang akan didudukan di tempat yang sangat mulia, Pak. Bahkan sejajar dengan para rasul, para nabi. Bahkan mereka juga ini merasa iri. Siapa itu, kata para sahabat?
yang duduk di mimbar-mimbarnya Allah. Inilah dia. Orang yang bertemu karena Allah dan berjumpa karena Allah. Ini Pak. Kita nggak ada janji Pak di sini Pak. Yang dari Jakarta, yang dari Indramayu, yang dari Majalengka, khususnya Cikijing, nggak ada janji Pak. Tapi tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka akan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan ini akan mendapatkan naungan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Ini suatu kemuliaan Pak. Di sini bukan bicara untuk bicara muluk-muluk Pak, tapi di sini akan bicara bagaimana jazbah Pak, semangat untuk agama. Kalau kita tidak ada semangat untuk agama, maka agama lainnya akan semangat untuk bagaimana mereka masuk agama mereka. Ini bukan sembarangan Pak. Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Bukan kita siapa lagi? Para kiai udah sibuk dengan santrinya Pak. Santrinya lulus, dia jadi ustadz, sibuk dengan TPA-nya. Bagaimana yang ada di pasar sana Pak? Bagaimana yang ada di sawah sana Pak? Bagaimana orang-orang yang mabuk-mabuk di jalanan Pak? Mereka butuh daripada siraman rohani Pak. Mereka butuh, ingin sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan kita? Inilah dai-dai Allah, pilihan Allah. Kalau dulu di zaman Rasulullah, ketika ada bayan hidayah, maka mereka angkat tangan. Mereka angkat tangan semuanya. Bahkan yang nggak punya senjata, ambil orang yang nggak keluar, ambil senjatanya. Untuk apa? Untuk persiapan mereka. Maka yang punya kuda, ambil kudanya. Bagaimana semua orang itu siap untuk fisabilillah, untuk keluar jalan Allah. Nah kalau sekarang beda Pak. Yang penting kita siapkan waktu Pak. Siapkan diri, siapkan tapakut kalau ada. Kalau nggak ada, minta sama Allah. Jangan lihat kantong betul. Kalau kita lihat kantong, sayang mulu Pak. Kalau tadi yang kata takdir tadi, jangan lihat kantong betul. Kalau kita lihat kantong, aturan buat keluar, jadi buat beli motor. Udah punya motor, aturan buat keluar, pengen punya mobil. Ini Pak manusia Pak. Maka kita harus belajar jihadin nafsi, belajar hawa nafsu Pak, melawan hawa nafsu. Kuat terus Pak, sampai bagaimana hidup amal Pak, hidup bagaimana makom kita hidup, mahala kita hidup Pak. Jadi bagaimana tujuan keluar tuh, bagaimana agar makom kita hidup dalam rumah kita hidup Pak. Jangan kita keluar negeri jauh, IPB Pak, 4 bulan, jalan kaki tiap tahun, nggak bisa 40 hari, tapi nggak hidup amal, di makominya nggak hidup, bahkan talim nggak ada, ini sama aja nggak keluar Pak. Iya Pak, makanya tinggalkan amal Pak, tinggalkan amal. Nangis malam-malam sungguh-sungguh Pak, kalau enggak, dunia udah mau kiamat Pak. Dunia ini udah mau kiamat. Sekarang nggak ada orang lama, nggak ada orang baru, berangkat Pak. Yang belum 3 hari bagaimana untuk kuat 3 hari, yang sudah 3 hari bagaimana untuk 40 hari, yang sudah 40 hari bagaimana 4 bulan. Kalau nggak bisa minimal keluar 40 hari Pak. Jangan saya setiap tahun 4 bulan, tapi nggak keluar sayang Pak, mendingan keluar 40 hari. Tapi jangan jadikan yang sudah 4 bulan ini terlena di 40 hari Pak. Ini bahaya Pak. Bagaimana untuk contoh-contoh ke bawahnya. Jadi tinggalkan jazbah, tinggalkan pengorbanan Pak, maka hidayah kamu curah-curah. Kalau kita sudah tahu sudah tahu kita ini pilihan Allah, kita ini dai-dai Allah, tapi kita tidak mau jazbah, maka pertolongan Allah juga tersumbat Pak. Karena hidayah ini tergantung pembawa agamanya. Kita ini sales Pak, sales Allah, untuk menawarkan bagaimana agama. Terus lagi dan lagi sampai tiada lagi. Jadi hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya duduk-duduk di sini ini bukan untuk mendengarkan ceramah yang hebat-hebat Pak. Bukan. Kalau mau dengan ceramah yang hebat-hebat, panggil Abu Somad duduk di sini Pak. Enak Pak. Ya kan? Iya. Kalau almarhum belum meninggal, jangan dia suruh duduk pada ketawa Pak.
Tapi ini bagaimana mendengarkan agar ada jazbah semangat untuk agama, diri dan harta dan waktu, Pak. Dari dulu sampai sekarang kendalanya cuma dua saja, Pak. Ada waktu, tak ada tafakur. Ini harus ada kerjasama, Pak. Ya, yang punya tafakur harus ada kerjasama sama yang nggak punya tafakur. Tapi yang nggak punya tafakur jangan terlalu berharap kepada yang punya tafakur. Harus kuatkan amal, Pak. Jangan yang punya tafakur dia enak-enak jalan-jalan, Pak, ke negeri jauh. Setelah dia pulang dia ngejos, paling 2 bulan dia ngejos, Pak. Setelah itu karena ininya cuma 40 hari aja, ya lemah lama-lama Pak ngejos sendirian. Makanya bagaimana daripada kita jalan-jalan jauh ke negeri jauh, kalau sudah aja, Pak, bagaimana bentuk 4 bulan jalan kaki. Itu yang betul, Pak. Jadi halakoh kita hidup. Bagaimana mahalah kita hidup. Jangan kita punya duit enak-enak, Pak. Harus ada kerjasama antara orang was dengan orang yang tidak ada. Baru ada keseimbangan. Yang tidak adanya jangan terlalu mengharap, Pak. Kencangkan amal, karena yang memberangkatkan adalah Allah. La ilaha illallah. Itu baru betul, Pak. Biar bagaimana, karena sekarang udah percepatan, Pak. Bukan 4 bulan lagi, tapi 6 bulan. Karena apa sudah digerakkan 6 bulan untuk orang awam, bahkan nanti setahun, Pak, untuk orang awam. Bahkan suatu saat nanti ketika dakwah sudah berbondong-bondong, kita sudah bukan sahabat lagi, Pak. Kita tabiin. Itu yang mau keluar itu, Pak, walaupun dia siap bawa tafakur, tahu keluar sekarang, bukan bayar hidayah sekarang, tapi tahun yang akan datang bayar hidayah. Ini, Pak. Maka percepatan, Pak, kita harus cepatkan. Harus siapkan diri, ya kan? Siapkan waktu. Kalau ada hartanya, kalau tidak ada kencangkan amalannya. Karena yang memberangkatkan adalah Allah. Udah, Pak. Jadi hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada istilahnya mujakarah, bagaimana perkara iman agar betul-betul masuk pada diri hati kita. Maka lagi dan lagi, Pak. Karena kalau kita mau belajar iman hanya ada di 4 bulan. Kalau 40 hari baru naik, iman udah wafsi, Pak. Ya. Bentar lagi wafsi, lemah lagi, Pak. Nah, tapi bukan kita wafsi itu udah berhenti, Pak. Tapi tangguh persiapan untuk yang akan datang. Kita belum bisa keluar, ada yang keluar nusra, Pak. Karena intan surul hayal suku masa takdamakum ini itu berlaku cuma 2 saja, Pak, orang yang keluar dan orang yang nggak keluar. Kalau orang yang keluar, bantu keluarganya, Pak, yang ditinggalkan biar nggak fitnah. Kenapa sih kita harus gerak mahalah? Biar kita tahu si ABC-nya, dia nganggur, baru punya orang tua. Maksudnya dia bujangan, baru punya orang tua. Dia berkeluarga, pasti punya istri anak. Itu, Pak. Yang nggak keluar, tolong, Pak, bantu mereka, Pak. Jangan kita tahu kebelangsak malah diomongin bisa, Pak. Jadi nah, bagi yang lain. Jadi hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Jadi jangan sampai kasihan mereka, saudara-saudara kita sudah dia korbankan waktunya, korbankan pikiran tenaganya untuk agama. Dia pulang-pulang ditargib istrinya 5 menit, Pak, dia belajar iman, yakin 4 bulan dia jalan kaki. Habis imannya, Pak. Bapak kemana aja, mau waktunya panen kok nggak pulang. Anak istri makan apa? Kecuali lain cerita perempuannya udah siap, Pak. Sudah siap. Sebagaimana di kendaraan sana, Pak. Berani meninggalkan anak istrinya dengan 2 Indomie saja, Pak. 4 bulan jalan kaki, nggak ada yang nengok, Pak. Bahkan saking dia yakin ini perkara agama, Pak. Jangan main di rumah saya kalau bukan orang 4 bulan. Gitu, Pak. Karena mempengaruhi istrinya, Pak. Tuh kan suami kamu keluar jauh-jauh. Ya kan, tapi kalau sesama enggak, Pak. Makanya hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara dahsyat. Kita sesama ahbab harus saling menutupi, Pak. Alhamdulillah. Kita sesama ahbab harus saling menutupi, Pak. Jangan sampai aib saudara-saudara kita yang sedang keluar, ketahuan di mana-mana.
kan? Dia lemah, nggak mau lagi dia keluar Pak. Dia jadi persiapan bagaimana betul-betul dipersiapkan, luar dalamnya dipersiapkan. Karena takutnya fitnah lagi. Nah itu Pak. Makanya tolong, ya kan? Karena setiap mahalah ini bagaimana dihidupkan nggak? Maka mahalah yang belum hidup dibantu yang sudah hidup. Jadi ada kerjasama. Karena tujuan kita keluar, bagaimana keluar ke sana, keluar kemari, tujuan ini Pak, bagaimana mahala kita hidup. Kalau mahala kita nggak hidup, nanti kacau Pak. Kacau. Makanya hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus betul-betul sungguh-sungguh. Karena dalam agama kalau kita nggak sungguh-sungguh, nanti kita yang susah. Tapi tetap janji Allah pasti Pak. Jangan takut, jangan bimbang. Walaupun sesaat Allah akan ganti. Allah akan ganti. Cuma metodenya saja kenapa tersumbat. Di sini metodenya kenapa tersumbat. Kalau hidayah sudah jelas ada. Pasti Allah akan bantu. Jadi seluruh hayat surga itu pasti Pak. Kalau Allah tidak bantu di dunia, maka Allah akan bantu di akhirat. Bagaimana di padang mahsyar sana Pak, 50.000 tahun di sana Pak. Bahkan diceritakan matahari terbelah menjadi 7 bagian. Sejengkal dengan kepala. Dan lantai ini tanah ini bukan berwarna daripada hitam, tapi bagaimana warna putih, perak putih Pak. Orang akan tenggelam. Nah di situ baru berlaku nafsi Pak. Ibu nggak kenal anaknya, anak nggak kenal ibunya. Di situ Pak. Maka ketika kita bantu agama Allah, baru di situ ada pertolongan Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri kita, persiapkan waktu kita, persiapkan tafakus kita, dan kencangkan amalan kita siap untuk daftar titip tasnya. Insyaallah Pak. Boleh Pak yang belum isop, bentuk isopnya Pak, jangan sampai terbengkalai. Bahkan sekarang dipermudah Pak. Daftarnya aja katanya boleh dobrak ini. Tapi kalau bisa jangan memudahkan Pak. Ya, itu berlaku bagi orang-orang yang belum kenal Pak. Kalau yang sudah kenal biasa saja. Ini memudahkan, itu memudahkan untuk bagaimana orang baru bisa kenal dakwah. Orang lama ini jangan ngompor-ngomporin Pak. Boleh katanya daftarnya juga enak. Nanti iman kita rusak Pak. Itu awas, kita jangan salah pola pikir Pak. Enak daftarnya juga bisa. Kalau kita sudah bisa ini, HP terutama matikan Pak. HP ini walaupun 3 hari belajar matikan HP. Karena kita untuk hubungan sama Allah putus Pak. Kalau bisa ATM itu mati Pak. Bawa uang sananya. Kalau kita bawa uang lebih, ya udah 3 hari potong sembelih kambing Pak. Kalau nggak bisa minimal beli per kilonya. 3 hari. Buat daerah sendiri, habiskan yang ada Pak. Kalau daerah sendiri, kalau daerah orang nanti nyusahin Allah. Ya. Jadi hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapkan diri kalian ya. Siapkan bagaimana yang sudah 3 hari, percepat bagaimana 40 hari. Yang sudah 40 hari bagaimana 4 bulan. Yang sudah 4 bulan bagaimana persiapan untuk ke meja atau ke IPP. Insya Allah semua siap akhir lagi. Boleh insyaallah Pak. Yang sudah ke India, Pakistan, Bangladesh dimohon untuk berdiri Pak. Dicatat namanya, kemudian didaftarkan di belakang untuk ke negeri jauh. Insyaallah Pak. Yang sudah ke India boleh berdiri, catatkan namanya untuk ke 4 bulan negeri jauh. Insyaallah Pak boleh. Kemudian yang sudah 40 hari Pak boleh daftar 4 bulan Pak. Insyaallah dicatatkan namanya, tentukan tanggalnya Pak. Insyaallah Pak. Boleh Pak dicatat Pak. Berdiri semuanya insyaallah Pak. Boleh Pak. Ya. Amin. Boleh Pak insyaallah Pak. Berdiri Pak, berdiri. Dicatatkan namanya 40 hari Pak. Yang sudah pernah 3 hari boleh 40 hari Pak. Yang belum nisab tahunan boleh didaftarkan namanya sejauh-jauhnya, selama-lamanya. Kita tentukan tanggal, waktunya. Kemudian kita buat amalan insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurangnya dari kebodohan saya dan kurang korban dari saya. Maka agar seperti majelis atau apa ibarat majelis. Subhanallah bihamdihi wa ta'ala.
wabarakatuh.